Dia bagian masak-masak. Oke. Biasanya dia belanja tuh jam-jam 4:30 lah ke pasar. Namanya siapa namanya? Mama Peri. Mama Peri. Mama Peri. Bosnya ada di sini Mama Peri. Mama Peri jangan pulang dulu. Oke. Oke, kita balik lagi Beat Listeners. Masih di Sikat Miring. Bareng gue Papi. Bareng gue Beka. Dan bareng Entar dulu. Kalau gue tuh tetap ingat kata-kata teman kita yang gak hadir hari ini sesuai janji kita, masih gitu tuh. Akan selalu dibuka dengan sesuai janji. Siapa yang janji juga nggak tahu, dia doang kayaknya. Terima kasih yang sudah apa namanya? Tapi kita harus memperkenalkan narasumber kita juga dong sekarang, supaya tidak bertanya-tanya nih, ya kan? Ada siapakah dia? Asik. Ada Om Ari Wibowo. Hai Om Ari. Hai. Terima kasih sudah mampir. Selamat datang di Sikat Miring. Thank you Kak. Thank you Om. Tapi sebelum kita akan masuk ke apa sih yang dibikin Om Ari ini, ada yang menarik dulu nih. Jadi Om Ari ini adalah seorang bikers. Waduh. Bikers. Peturing ya bilangnya. Bukan petarung ya, peturing. Bukan peturing. Iya juga sih. Benar. Peturing. Gue tahu nih, touring ini antara turu miring apa kelayapan. Turu miring kalau gue lah. Hah? Kalau gue senangnya turu miring. Turu miring ya? Iya. Kan kita sikat miring. Oh, iya. Bukan Ya, sikat senangnya. miring ya. Iya. Tuh. Jadi Om katanya tuh bikers ya, ikut komunitas apa tadi? Ya, saya salah satu member dari komunitas namanya Royal Enfield Indonesia. Royal Enfield Indonesia. Ya, Keren banget. Gitulah. Udah pernah touring kemana aja? Waduh, belum jauh. Belum jauhnya nih deg-degan nih gue. Gue belum jauh deg-degan ini. Belum jauh katanya udah ke Malaysia. Iya makanya. Enggak, Gila. Belum jauh udah ke Alaska gitu kan. Aduh. Masih newbie kita, masih newbie. Baru Nyubit. Nyupit. Udah kemana aja Om? ya ke Lombok, Rinjani, Sembalun udah pernah, Bromo gitu-gitulah ya, Telomoyo. Terakhir kita baru ada event juga kemarin, ada mid year touring sama teman-teman tuh apa Royal Enfield ya HRI. Kita baru keliling Sumatera Barat sih, explore Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya dari Pan. Naik ke atas. Belum Sampai sih. ke titik nol. Belum. Tapi teman-teman sebagian udah, cuman saya waktu itu nggak ikut. Oh, iya. Oke. Berarti nggak semua ininya eventnya diikutin berarti Om Ya biasa sih sesuaikan dengan kesibukannya. Kesibukannya. Sama kesempatan juga. Sama kesempitan nggak? Kira-kira begitulah. Ya, itu deh tuh. Kesempitan. Lu pakai celana apa sih kok sempitan sih? Kan kalau touring kan gitu kan Oh, suka iya, benar, celananya benar. jadi sempit gitu Lu loh. pakai sarung aja kalau nggak mau sempit Om. Jadi memang suka touring dari dulu. Ya lumayan sering lah. Ya kalau yang nggak jauh-jauh, kalau kayak weekend gitu kita paling San Mori. Samori, ya. betul. Sukabumi yang bisa Betul. TikTok gitu lah. Iya. Emang jiwanya suka. Iya kira-kira gitulah ya, cowok gitu loh. Cowok, iya. Biar kelihatan cowoknya gitu. Back dong. Cowok gitu loh. Dia makanya gitu. Nggak cocok, cocoknya Om Eko ya kalau kayak gitu. Iya, ada. Iya. Aduh, Mas Ari nggak tahu tuh ya. Tapi Beat Listener, selain memang Om Ari ini adalah seorang bikers, ada juga yang dia bikin ya nggak sih? Ada yang dibangun oleh Om Ari sebagai inisiatornya adalah Rumah Kancil. Rumah Kancil. Bilangnya inisiator atau founder sih? Inisiator. Inisiator ya berarti ya. Nah Rumah Kancil itu sendiri adalah tempat di mana siapapun dari kalangan apapun betul. boleh datang ke sana untuk makan. Betul. Dan tidak dipungut biaya. Betul, Nah betul, ini ya, yang ya. menarik nih Beat Listeners ya kan. Sombong banget ya. Kenapa? Orang makan nggak dipungut biaya. Ya itulah kan? namanya. Gue pengen. Ini kan kita mau provide makan tanda kutip ya orang-orang kecil lah ya. Iya, Rumah, oke. kita kan gitulah orang-orang duafa gitu. Betul. Makanya kita sebut rumah kancil itu kan kancil itu identik hewan yang kecil Betul. gitu ya. Artinya marginal lah. Kecil, lincah gitu ya. Gitu. Terus orang kadang nggak ngitung lah kecil gitu. Nah makanya kita rumah kancil deh, rumahnya orang-orang kecil. Oh itu. Rumah bagi orang-orang kecil. Bagi orang untuk makan di situ. kecil. Jadi kita ingin orang-orang kecil
orang-orang marginal ini, orang-orang yang ya mungkin secara rezekinya mungkin tidak sebaik yang lain. Kita fasilitasi. Betul. Datang ke rumah situ, makan yang jadi istilah saya itu gini. Gue tahu. Gue tahu. Lo tahu Apa yang lo tahu? Makan tenang. Yes. Oke. Makan nyaman. Yes. Makan kenyang. Lu gak tahu. Kira-kira gitu. Jadi, Tapi kenapa makan yang dipilih? Nah, itu. Kan banyak ya ada relawan kesehatan, ini kenapa makan? Betul. gini, makan tuh buat kita basic banget kan. Orang kalau lapar itu nggak bisa mikir. Betul. Orang kalau lapar, masalah perut itu ya. Betul. Orang kalau lapar nggak bisa kerja. Betul. Dan tanda kutip ya, kalau ditanya ngapain sih kerja, ngapain sih cari duit, terlepas dia nanti mau pesta, mau jalan-jalan, mau beli ini, Iya. gitu. Yang paling inti apa sih? Orang buat makan. Kan? Kenapa misalnya kita lihat pengamen di jalan kencing, buat apa sih dia? Buat makan. Makan, betul. Dia nggak punya mimpi tuh ngamen tiba-tiba beli motor gitu. Pemulung gitu, apa sih? Ujungnya buat makan aja dia. Betul. Nggak punya mimpi dia beli handphone yang canggih gitu. Itu nggak masuk lah. Yang basic kan makan. Perut kenyang Perut dulu, kenyang. betul. Dan kita mikir, saya dan istri waktu itu mikir, orang kalau mau udah makan, otaknya bener. Iya benar. Ada orang habis makan bego. Ada juga. Ada ya? Ada. Gitu. Ada. Itu biasanya makan kekenyangan. Bener. Kekenyangan. Betul. Jadi gitu Bir, Iya, Mas Ari. pokoknya lu makan dulu. Kalau lo udah makan, lu nggak mikir lagi buat, gue makan gimana ya, gue kelaparan lemes. Lu kalau udah makan, lu bisa mikir lagi, bisa kerja aktivitas lagi, Bisa aktivitas lagi. bisa menghasilkan rezeki lagi, nafkah Betul, lagi. ada energi Ada kan, energi. betul yang mau dibuang. Makan ya, harus makan. Orang harus dikasih makan. Dan paling tidak kita mikir gini Om, kalau orang udah makan, ya satu dari sekian ribu masalah hidupnya, tanda kutip, hari itu selesai. Kita kan ya semua orang punya masalah lah ya. Betul. 1.000, 2.000 gitu. Salah satu masalah yang paling utama kan makan. Betul. Kalau kita bantu dia makan, satu masalahnya selesai. Selesai. Paling nggak hari itulah. Betul. Ya udah kita bikin makan. Gitu. Tapi ada tapinya Om. Apa tuh? Tapi saya mikir gini, kita buat rumah makan, pertama gratis, jangan dipungut biaya. Kedua, saya bilang sama teman-teman relawan, jangan mentang-mentang gratis, kasih ala kadarnya. Saya nggak mau. Oke. Makanya tadi itu ada tagline, makannya harus kenyang. Betul. Makannya harus tenang. Betul. Makannya harus nyaman. Makanya kita setting tuh rumah kancil tuh walaupun nggak mewah ya, tapi layak lah. Orang tuh duduk, makan, Bersih lagi tempatnya. rapi, terus kenyang tuh artinya gini, isinya tuh ya ada proteinnya, Betul. ada karbohidrat, ada sayur, ada buah, gitu. Susu belum ada sih. Tapi paling enggak itu standar kan. Iya. Jadi walaupun gratis, orang nyaman, tenang, kenyang. Paling enggak yang utamanya itu yang dibutuhkannya itu udah terpenuhi lah ya. Orang bisa ya nggak panas-panasan atau nggak duduknya sembarangan. Nah itu dari kapan rumah kancil itu didirikan? Sebenarnya baru sih. Baru Berapa lama nih Mas? Jadi kita itu berdiri tanggal 19 Juni. 19 Bulan? Juni tahun bulan. ini. Tahun. Jadi bisa dihitung 1 bulan lebih dikit lah. Baru sebulan. Baru sebulan. Ini kenapa tiba-tiba kepikiran untuk bikin ini sih? Itu baru atau emang udah lama itu keinginan dari lama? Keinginan lama sih. Saya sama istri berdua kita harus ya intinya secara secara internally gitu ya. Kita hidupnya harus punya makna kan ya. Harus punya manfaat ya. lah, value. Punya added value kepada masyarakat. Ya terus mikir kita kasih makan deh orang. Cari tuh waktu itu tuh. Sebenarnya sih sebelum ini juga saya dan keluarga ya beberapa kali sering melakukan kegiatan seperti ini. Tapi sebenarnya sporadis gitu ya. lah. Kadang-kadang kita bikin ya makan gratis buat tempat atau selesai atau kadang-kadang ya something like that lah gitu. Kegiatan-kegiatan yang kita intinya gini, kita buat sesuatu yang punya manfaat buat orang lain. Gitu. Sampai akhirnya kita mending bikin rumah makan deh, tapi gratis gitu kan. Terus waktu itu nyari partner yang bisa ngejalanin siapa nih gitu-gitulah. Karena kan kita berdua aktivitas profesionalnya nggak bisa berhenti. Jadi dapat lah. Ya salah satunya teman-teman sekolah relawan sih. Sekolah relawan yang
Kita ngobrol-ngobrol sama foundernya terus, kita bantu deh, ayo deh kita realisasiin deh gitu. Nah itu juga ada hal yang menarik tuh, kenapa tanggal 19 Juni? Gitu. Kenapa? Nah, kenapa? Gitu. Jadi waktu Gua itu nggak tahu. ini behind story nih. Oh, Behind story. oke. 19 Juni. 19 Juni itu waktu itu pas Lebaran Haji. Oke ya. Lebaran Haji itu tanggal 17 kalau nggak salah, saya lupa. Intinya 19 Juni itu hari terakhir kalau dalam Islam itu hari tasyrik. Hari yang bagus kan. Gitu. Waktu itu saya kebetulan lagi sama keluarga ada perlu lah untuk keluar gitu ya. Seminggu sebelumnya ketemu teman-teman itu yang udah nyariin tempat gitu ya. Dapat saya setuju nih. Terus udah selesai, oke Pak kita relasi. Iya oke. Kapan Pak? Bisa nggak tanggal 19? Hah? Tanggal 19? Dan itu tinggal berapa hari itu lagi? Tinggal 5 hari lagi. Wow. Kurang dari Kenapa tanggal seminggu 19? ya. Soalnya tanggal 19 hari tasyrik saya bilang, tuh bagus. oke. Kalau bisa saya nyumbang kambing 2 kita potong. Buat menu pertamanya gitu kan. Dan ya karena saya lagi ada urusan keluar, saya tanggal 18 malamnya saya sampai Tanah Air saya bilang. 19 kita buka. Siap gak? Oke deh Pak gitu kan. Akhirnya udah tuh 5 hari gedebak. Gayung bersambut ya. Kayak udah gedebak, dapat tempat udah dapat, beresin 19 pas hari. Jadi kalau dalam tanggal hijriahnya itu 13 Zulhijjah. Pas memang hari terakhirnya hari Lebaran Haji gitu. Jadi ini momennya bagus nih gitu, dan memang kita kurban kan memang buat orang-orang Duafa. Jebret 2 kambing kita potong, sate, tongseng, makan bareng-bareng. Ya kalau dihitung sekarang ya sebulan lebih berapa hari lah Gitu ya. Kayak gitu. Ya tapi Mas Ari, untuk mereka yang datang ke rumah Kancil ini, itu Mas Ari milih-milih nggak orangnya sih? Nah, ini ada pertanyaan nih. Ini orang nih. Ini kan kita bahas tentang orang kecil. Sebenarnya patokan orang kecil di matanya Om Ari itu apa gitu. Sebenarnya nggak ada definisi khusus sih orang kecil itu seperti apa. Oke. Definisi sederhananya gini, orang kecil tuh orang yang mau makan nggak bisa makan, nggak ada uangnya, atau susah dia untuk memberi makan. Buat saya sebenarnya sederhana itu. Makanya kan ada tuh teman-teman, Pak, ini biasanya kayak gini-gini nih, gitu kan. Ada tuh emang tiap hari datang gitu. Gimana Pak? Saya bilang, kalau orang tiap hari datang, berarti dia butuh makan. Kalau dia butuh makan, layanin. Gak usah dianalisis. Dia orang kaya atau dia datang, wah betul. Bajunya bagus ya. Gitu. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi. Dan orang kan pasti kalau datang, nggak mungkin orang mampu datang. Kalau dia mampu makan di rumah, dia pasti makan di rumah. Makan di rumah. Makanya saya bilang udah, siapapun yang datang, layanin. Berarti dia butuh, Karena dia layanin. Berarti bisa jadi dia nggak punya buat beli makan. Iya. Dikasih aja. Gak usah dipikir kalau mau malah baik, udahlah ngasih aja. Gak usah dianalisis begini udah. Jadi makanya rumah Kancil itu siapa aja boleh makan. Ya termasuk tadi itu, nggak lihat dia orang sukunya apa, agamanya apa. Oke, lu datang, lu berarti butuh makan. Kita layanin. Urusan udah bohong tuh udah, kita nggak mau ngurus. Tugas kita hanya melayani, memberi makan. Karena kita udah niat kan. Kalau udah niat baik, udah aja gitu. Iya, nggak usah di screening lah ya. Nggak usah digundubelin udah. Pilih-pilih. Malah jadi nggak ikhlas. Iya benar. Kasih aja. Itu urusan dia lah gitu. Urusan kita kan kita berniat baik ya udah. Betul. Tapi siapa yang menginspirasi Om Ari untuk membuka rumah Kancil? Ya kalau inspirasi tidak langsungnya sebenarnya gini. Dulu tuh saya waktu kecil lah ya, terus ya sepanjang dalam kehidupan itu kan juga pernah ngerasain juga tuh. Gimana rasanya orang susah. Orang nggak makan, ya kita ngerasain lah. Apalagi zaman dulu, zaman kuliah lah gitu, zaman sekolah. Benar-benar. Kita di kos-kosan, uang pas-pasan ya. Makan mie lagi. Atau pas instan baru-baru awal nikah gitu. Aduh, susah juga nyari duit emang ini ya. Apalagi kalau udah bulan-bulan akhir tuh promah ya. Milanta. Sama apa? Jelly drink ya. Jelly drink biar kenyang. Oke. Apa atau dulu waktu kecil mungkin nggak tahu ya, mengalami juga zaman saya dulu kecil kalau orang tua tuh kalau masak ikan atau lauk tempe itu dipotong terus dipisahin tuh. Ini buat siang, ini buat malam. Pernah ngerasain nggak? Iya pernah. Betapa tuh susah juga orang tua kita ya buat makan. Terus juga mungkin dulu orang tua saya, terutama ibu saya sih gitu tuh, kalau sama tetangga tuh ya gitu.
ya orang datang nggak punya duit makan aja di rumah. Makan di rumah. Padahal kita juga mikir gila makanan gue diambil jatuh. Iya, jatuh kita gitu Ya, yang tadinya tempe bagi 3 jadi bagi 4, bagi 5 gitu ya. Ya udahlah. Oke, gitu oke, kan. oke. Terus ya banyak lah ibu, terutama ibu sih banyak menginspirasi kayak misal dulu pakaian. Ini pakaian udah gak pakai kan masih bagus. Kasih si itu deh tetangga gitu yang dia kan kasih anak yatim. Ya udah sih kita senang aja gitu. Betul. Artinya ibu tuh gak langsung menanamkan ke kita tuh peduli pada orang. Ini mainannya udah gak kepake kan. Saya emang udah gak make, emang masih bagus. Kasih si A, si B aja deh. Tuh kan Biar anak lebih yatim, manfaat ya. Manfaat gitu. Oke. Jadi, itu kayak terngiang-ngiang gitu. sampai Jadi besar. tertanam tuh ya Jadi, apa namanya untuk berbuat baik intinya sama. lu harus peduli sama lingkungan. Betul. Lu harus berbagi gitu. Gak boleh lu senang sendiri. Senang lah. sendiri. Gitu. Lu yang punya apapun bagi. Ini Mas Ari nih suka senang sendiri jadi. Ya iyalah, ngapain gue bagi-bagi? Minum kopi sendiri. Iya, betul. Oh iya betul. Gak mau, gue gak mau bagi-bagi. Oh gitu ya. Nggak Gua boleh ya. pelit. Oh, Iya. Nggak kaya katanya kalau nggak pelit ya. Jangan gitu. Jangan gitu ya. Ini kan kayak gini kan mengajarkan kita bahwa ada yang namanya circle kebaikan ya. Oh. Karena kan itu tidak langsung loh. Iya. Kebaikan yang kita kasih ke orang itu memberikan kebaikan lagi ke orang. Begitu terus akhirnya sampai ke kita secara langsung ataupun tidak langsung. Ngerti ora? Ngerti. Ngerti orang son. Ngerti. Ngerti, oke. Kegiatan operasional hariannya Rumah Kancil itu bagaimana Om? Ya, jadi gini, Rumah Kancil tuh kan kita ada tim yang masak. Kita sebutnya Mama Peri. Mama Peri bersayap dong. Dia bagian masak-masak tuh. Oke. Biasanya dia belanja tuh jam-jam 4:30 lah ke pasar. Namanya siapa namanya? Mama Peri. Mama Peri. Mama Peri. Bosnya ada di sini Mama Peri. Mama Peri jangan pulang dulu. Oke. Jadi dia belanja. Kenapa sih kita nggak nyetok gitu kan? Oke. Karena kita kan fresh. Oh. Jadi apa yang kita belanja itu kita masak, itu yang kita makan. Harus habis waktu hari itu. Jadi kita nggak nyetok. Nggak, ya ada sih yang stok yang normal lah ya. Tapi kalau yang bahan-bahan yang habis pakai itu kita hari itu juga beli sayur gitu-gitu ya, daging gitu-gitu. Beli hari itu aja. Apalagi pasar nggak terlalu jauh kan. Jam 4:30 jam 5 belanja sampai Rumah Kancil jam 6-an lah. Mulai masak tuh. Mulai masak. Tak. Ya jam-jam 9, setengah 10 tuh selesai. Beres. Terus jam setengah 9, jam setengah 10, jam 9 tuh beres-beres, rapi-rapi, pel ngepel gitu-gitu, nyiapin apa namanya piring, sebagainya gitu-gitulah. Jam 11. Jam 11 baru buka. Normalnya jam 11. Oh, oke. Tapi biasanya tuh jam 10 udah pada ngantri. Udah pada ngantri ya. Biasanya kalau kita udah ready, orang juga udah ngantri, kita akan buka secepatnya sih. Nah ini ada yang menarik. Apa tuh? Awal-awal buka tuh kayak gitu juga kan. Kok jam 10 pada ngantri ya? Kita kan buka jam 11 gitu kan. Ya udah buka aja deh kasihan. Terus tiba-tiba istri ngomong gini. Saya kadang nggak kepikiran nih, tapi bener juga ya gitu. Kata istri saya gini. Ya udah ya, itu kan jam 10 buat kita kepagian. Tapi jangan salah. Buat orang-orang ini jam 10 itu karena mereka mungkin nggak sarapan. Oke. Kita jam 7, jam 6 sarapan kan? Sarapan. Oke. Mungkin Jam mereka 12 nanti kosong makan dari siang. rumah perut. Mereka belum tentu sarapan. Betul. Buat mereka jam 10 itu istilahnya jamak kosor. Makan siang sama makan pagi dijadiin satu. Dirapel Ya, jam 10 ya. itu dirapel. Ya juga sih, benar. Iya. Jadi mereka jam 10 tuh kenapa dia ngantri? Ya karena mereka nggak makan pagi. Iya, Kalau nunggu jam 12 bisa teler dia. Kelaparan, makanya udah jam 10 dia udah ngantri. Perut iramanya udah Udah macam-macam macem-macem. tuh. Lagi pula mungkin gini juga mikirnya. Gue datang jam 12 udah habis nih. Iya. Tapi itu sebelum buka itu yang ngantri emang banyak, udah banyak. Udah di luar tuh. Ngantri, Bang. Kan kalau belum buka kita tutup tuh pintunya tuh. Itu di depan udah pada duduk di samping-samping. Ya ini juga buat warga jadi terima kasih juga sih. Karena itu kan tempatnya kan di pinggir jalan raya ya. Gak ada tempat parkir sebenarnya. Jadi parkiran kita tuh paling cuma muat 6 motor lah. Iya. Tapi alhamdulillah tuh di sebelah, alhamdulillah warga sangat mendukung kita. Jadi motor untuk suruh parkir menempatkan di sana, Di nggak dalam apa-apa tuh. ke dalam. Kan kebanyakan kita tuh ojol ya, kurir gitu-gitu. Betul. Terus kadang-kadang ada pemulung bawa gerobak gede banget gitu. Iya kan dia bingung mau naruh gerobaknya di mana Gerobaknya di gitu. mana. Kalau di pinggir takut kena mobil, jadi ya udah. Itu sebelum jam buka tuh udah ngantri tuh di pinggir-pinggir, pada duduk di pinggir-pinggir di rumah sebelah gitu. Dan itu tutup jam berapa Rumah Kancil ini? Tutup sehabisnya. Sehabisnya. Kalau dulu awal-awal biasanya tutup jam 1.
jam 2 lah paling lama tutup. Kalau sekarang kayak kemarin saya baru dari Rumah Kancil. Biasa kan saya ke sana ikut sampai habis gitu. Saya lihat jam 12.10 habis. Oh. Berkah hidup lu, Mas. Kita Berkah senang banget sih. hidup lu, Mas. Aduh ya Allah, pengennya sih sampai siang nambahin lagi. Itu ditambah tuh. Kita udah nambah porsi. Gue bilang, beli nih ke warteg nasi sama lauk tambahin. Udah ditambah jam 12.10 habis. Senang tutup, pintu tutup. Nanti kita kasihan orang masuk. Iya. Nah itu masak berapa porsi satu Itu hari? waktu yang 80-an lah. 80. Di luar tambahan ya. Iya. Habis Dan habis jam 12.10. Mary. Kalau kita ya orang jualan habis senang dapat untung. Kalau kita senang alhamdulillah. Berarti berkahnya banyak. Ada. Pengennya sih nambah lagi supaya orang makin banyak yang makan. Itu Senin sampai Jumat. Sampai Jumat. Oh. Kesana yuk. Lapar banget loh. Soalnya Akhir bulan Bek gitu ya kan sih. Itu yang benar. Akhir bulan Bek nih Bek, soalnya yuk gitu. Tapi pekerja ada berapa banyak sekarang di Ya rumah? kalau gini, kalau yang masak tuh 2 satu sih yang bantuin lah. Kalau yang dedicated jaga tuh satu orang. Tapi biasanya teman-teman relawan tuh ada yang bantu lah, yang bantu beres-beres juga berdua sih. Tapi gini juga Om, Mbak, kadang-kadang kita tuh memang saya buka sih gitu. Artinya teman-teman siapapun nih juga nanti di pendengar Beat Radio, siapapun yang mau datang. Kalau Anda tidak sempat atau tidak memungkinkan mendukung kita secara bahan makanan, biaya nggak apa-apa. Anda mau datang nih bantu cuci piring, bantuin ngelayanin, kita seneng banget. Support tenaga. Support tenaga. Diterima ya. Dan udah banyak. Kadang-kadang datang mau ini bantuin, ayo bantuin aja. Nanti dia bantuin apalah, bagi-bagiin makanan. Kadang-kadang kan piring kotor tuh perlu diangkat. Betul. Malah kemarin ada menarik tuh, teman-teman ojol cewek ikut bantu cuci piring. Iya. Kita senang juga sih. Betul, Jadi betul. dia makan di tempat kita terus dia bantu, senang banget. Jadi kan maksudnya gini loh, Rumah Kancil jadi punya bersama gitu. Ini bukan punya saya ini, bukan punya saya, ini punya kita semua. Kita semua. Gitu. Kita sama-sama support ya. memiliki. Support itu nggak harus selamanya berbau uang ya. Bisa Tenaga juga boleh. tenaga, bisa juga kalau emang seneng membantu, bisa juga kasih makanan jadi atau bahan makanan gitu ya. Kadang ada tuh temen, saya juga nggak tahu sih dari siapa. Ada donatur lah, punya kerupuk Palembang. Kerupuk Palembang. Mau kirim aja. Kirim aja. Terus ada lagi, Pak saya punya donat 100, mau kirim aja. Kirim aja. Atau apalagi, macem-macem deh gitu. Punya apa namanya snack yang lain, sosis, mau nggak bawa aja, kirim aja sini, kita olah gitu. Iya. Jadi Rumah Kancil ini rumah bersama. Siapa aja boleh makan, siapa aja boleh Berdonasi. Mau donasi makanan, uang, tenaga, Tuh. sok mangga gitu. Kita Bareng-bareng. terbuka ya semuanya. Terbuka semua. Iya. Gitu. Si pekerja yang ada di Rumah Kancil ini Mas Hair atau Mas Syari atau bagaimana? Ya, jadi pekerja ini memang sebagian relawan. Oh. Memang sudah mereka itu orang-orang yang memang menjadi bagian dari relawan. Relawan. Oh, yang sekolah relawan Ya. itu. Jadi Memang udah terbiasa. Oh, udah terbiasa. Oke. Jiwa juga oke. jiwa relawan melayani. Iya. Jadi kita memang agak kesusahan tuh nyari sumber dayanya karena memang udah ada gitu. Tapi memang Om itu sebenarnya sebelumnya tergabung dalam sekolah relawan itu bukan? Enggak sih. Oh, tapi memang ada banyak teman-teman dari sekolah relawan. Ya karena mungkin aktivitas sosial saya sering banyak aktivitas sosial gitu. Kadang networkingnya juga dengan orang-orang dengan teman-teman relawan ini udah sering lah. Kalau mau nanya nih Om Ari, ada lagi nggak sih impiannya Om Ari yang belum kesampaian? Nah, itu. Ini menarik ya. Sebenarnya mimpinya banyak sih. Duduh. Tapi gini, saya tuh selalu ya ingin berbuat sesuatu. Mas Ari boleh ke kamera yang ini ya? Nah. Jadi kalian mesti tahu mimpinya Mas Ari mau apa lagi ke depannya. Sudah dia membuat sekarang ini apa? Rumah Kancil. Ke depannya mau apa lagi? Gitu. Silakan Mas Ari. Oke. Jadi saya tuh selalu mikir gini. Kita tuh kan berbuat sesuatu tuh harus punya impact ya. Oke. Pada masyarakat atau pada lingkungan lah. Ada dampaknya positif. Tetapi gini, di antara dampak itu kita juga harus pikirin dampak yang impactful. Ah iya.
yang benar dampaknya itu benar-benar powerful lah. Makanya salah satu yang saya inisiasi ya di dalam mimpi saya itu salah satunya rumah kancil ini kan makan ya. Itu basic banget gitu. Tapi ada satu lagi mimpi yang belum terwujud. Sebenarnya sih rintisannya udah berapa kali secara inisiatif pribadi udah dimulai. Tapi belum mewujud lebih masif ya seperti halnya rumah kancil. Itu soal pendidikan sebenarnya Om. Pendidikan. Kenapa sih pendidikan? Soalnya quality of life itu salah satunya itu bisa dirubah karena level of education kan. Iya. Level pendidikan Betul, seseorang. betul. Pendidikan itu bisa mengubah banyak orang. Gitu. Ya, saya sejujurnya mimpi ini belum terwujud secara masif ya. Walaupun di beberapa inisiatif kecil ya saya berusaha lakukan semampunya. Kayak misalnya gini ya. Kita sering tuh saya juga beberapa kali gitu ya. Kayak laptop misalnya. Sekarang kan laptop udah kalau buat anak pelajar atau mahasiswa apa udah kebutuhan inti lah. Iya betul. Udah nggak tersier lagi Udah ya, nggak tersier udah primer itu. Saya sering tuh di rumah kadang-kadang ya ada beberapa laptop yang kadang-kadang udah nggak pakai atau anak-anak udah nggak pakai. Kita beresin, kita kasih ke yang butuh ya. Sebab ya pendidikan tuh bisa mengubah orang. Benar. Iya. Gitu ya, atau apa kadang-kadang mengcover biaya sekolah dan sebagainya. Tapi sejujurnya ini belum masif buat saya. Dan saya bermimpi suatu saat nanti kita bisa buat hal serupa seperti halnya rumah kancil gitu ya. Tapi fokusnya memang gimana ya ngebantu orang, menjembatani orang untuk mendapatkan kesempatan meraih pendidikan dengan layak lah. Gitu ya. Ini PR bersama sih sebenarnya, bukan hanya PR saya gitu ya. Bahkan PR negara kali ya. Betul. Tapi kan udah lah, nggak usah nunggu negara lah ya. Betul, Atau nggak usah nunggu orang lain lah. Iya. Apa yang bisa kita lakukan, kita bisa lakukan aja. Gitu. Jadi suatu saat nanti entah nanti apa rumah apalah gitu ya, rumahnya profesor atau apa gitu. Jadi kita ingin ya saya punya mimpi suatu saat nanti bisa punya impact juga secara impactful terhadap pendidikan masyarakat sih, semampunya sih gitu. Jadi ya aspek itu soal penting banget sih gitu. Dan kita nggak usah jauh-jauh ya, kalau kita mikir masyarakat luas kejauhan lah di sekitar kita aja lingkungan. Iya. Ini Jakarta padahal gitu, berapa banyak masyarakat yang nggak punya akses terhadap pendidikan ya, karena keterbatasan biaya, terbatasan fasilitas. Gitu. Ya mimpinya suatu saat nanti bisa berimpact pada hal-hal kayak gitu. Dan itu penting. Saya yakin betul pendidikan tuh bisa mengubah taraf hidup orang, quality of life gitu. Asal bener ya gitu ya. Itu sih mimpinya. Nggak terlalu muluk sih sebenarnya, tapi belum bisa diwujudkan. Insya Allah. Ya. Mohon doanya Beat Listeners. Jadi ada mimpi yang mulia juga nih yang pengen diwujudkan sama Mas Ari Wibowo, ya kan? Tapi kalau mau nanya lagi nih Om, apalah yang akan Om katakan kepada Beat Listeners nih yang lagi silahkan mau denger nih pesan-pesannya untuk para calon relawan atau mereka yang memang punya hati yang sama itu apa? Boleh. Ya, karak-karak sini Mas Ari. Jadi Beat Listeners sekalian, pertama mohon doa dan dukungan buat Rumah Kancil. Siap. Agar bisa lebih sustain, jangka panjang, bisa memberi dampak manfaat lebih luas lagi. Dan yang pasti Rumah Kancil ini kan rumahnya semua orang. Iya. Jadi mereka yang butuh makan, ayo datang. Mereka yang mau memberikan bantuan, support, dukungan apapun, betul, datang. Material maupun mau moral. Ngasih bahan pokok mau ngasih snack makanan atau bahkan ngasih bantuan tenaga. Datang aja. Dan yang lain juga, tadi saya udah bilang ya, kalau teman-teman lagi suntuk gitu ya. Nah, oke. Itu pencerahan hati gitu ya. Betul. Mungkin juga ingin mengalami sebuah spiritual journey yang baru gitu ya. Jadi perjalanan spiritual hidup yang baru, datang deh ke Rumah Kancil. Gak usah ngapa-ngapain, duduk aja, liatin aja orang makan, orang datang, terus bagaimana senyum mereka, bagaimana bahagianya mereka, cukup. Kurang apa lo hidup lo? Nah itu, pulang lo pasti bawa something di hati. Nah kira-kira itu gitulah. Soalnya kan Rumah Kancil ini juga bukan artinya dia bangun
cuma 1-2 bulan. Betul. Kalau bisa panjang. Nah, sustain. Gitu, sustainnya. Saya bilang tuh sama teman-teman relawan, kita Bismillah ya ngasih makan orang itu sampai kiamat. Amin. Dan sampai kita semampunya gitu. Kalau Allah udah bilang nggak mampu ya udah kita nyerah. Nyerah. Tapi kalau masih mampu, hayu, Ayo. hajar, gaspol. Gaspol, mantap. Itu jiwa ridingnya tuh, jiwa ridernya tuh keluar tuh. Bergabung dengan jiwa charity-nya. Charity-nya, gaspol. Iya, biarpun Bagus bensin tuh. udah kosong di tangki, dorong Jadi gitu. kalau memberi kebaikan tuh harus gaspol. Gaspol. Nggak sih? Tapi Benar. kalau mau main ke rumah kancil alamatnya di mana, Om? Nah, Ya, kita tuh alamatnya ada di Jalan Kiai Haji Muhammad Usman, Kiai Nomor Haji 118A. Muhammad Usman nomor 100 118A. Beji Kukusan. Beji Kukusan Depok. Atau ancer-ancernya itu kalau keluar tol Kukusan, dari Raja Jakarta ya. Hah? Perempatan belok kanan. Belok kanan. 50 meter di sebelah kiri. Pinggir jalan kok, gampang banget. Gampang banget. Tuh tanya orang-orang rumah kancil, orang pasti tahu. Oh, boleh tahu sosial medianya nggak? Instagramnya apa? aja? Ya, kalau Instagramnya rumah kancil tuh @roemah Roema kan tejil. Jil. Kan Oh. TJI Jangan ya. lama Jangan ya, lama jangan rumah lama. kancil. Betul. Kalau personal IG saya IG-nya @arbo Arbo. Alfa Romeo Bravo Oktober Whiskey Rizky 75. 75. Ini pasti lahirnya tahun 75. Jawab bukan rahasia dong Om. Nggak, dia pengen cari teman. Dia mah lahirnya tahun 40 something gitu. Kayaknya tahun kemerdekaan. Ya, Tugu tahu nggak Om Tugu? Nah ini biasanya. Tugu Depok. Lu bukan peletakan batu pertama ya? Yang dipendam di situ. Puas loh. Kan tadi udah antik mau masuk Oh, museum. iya. Masuk museum dia. Makanya. Aduh, waktu juga yang telah memisahkan kita, Beat Listeners pengen sih ngobrol lebih banyak lagi. Iya, Cuman pengen ya tahu lebih dalam sudah. lagi, tapi bagaimana ya? Tapi kita cukup lah ya tadi ya ngoreknya Iya. mengorek Mas Ari, kok ngoreknya Mas Ari. Ngorek apa sih? Mengorek cerita-cerita Iya, yang apa ini, sih rumah seru. kancil itu. Jadi Beat Listeners kalau memang pengen main ke sana untuk sekedar memang pengen ngelihat aktivitas rumah kancil, pengen ngerasa warm inside di Nah, sini. ya kan? betul. Nah, itu bisa datang ke rumah kancil Betul. untuk melihat aktivitasnya. Kalau yang memang pengen memberikan support juga boleh Betul. gitu ya. Main-main ke Instagramnya rumah kancil juga bisa kalau emang belum bisa langsung ke sana kan gitu. Karena kan menerima segala support ya Om Betul. ya. Mau support tenaga, support uang, support makanan, jadi bahan makanan apapun itu rumah kancil adalah rumah bersama. Bersama. Jadi ya pesan-pesan dari kita adalah sehat-sehat terus ya orang baik ya. Sehat-sehat terus orang baik. Karena sudah semakin berkurang orang baik di Indonesia lah, di Indonesia ini. Tapi tetap masih ada orang baik. Tapi tidak akan pernah kekurangan juga orang-orang baik sih pastinya gitu. Kayak gue orang baik. Bisa di blur aja nggak nih mukanya pas dia ngomong gitu, tolong. Oke, terima kasih banyak Om Ari Thank you. telah Thank you banyak, mampir thank you. di Sikat Miring. Terima kasih untuk apa ya namanya ya? Gak tau ya, aku yang nggak ini aja ngerasa anget banget loh di sini. Jadi makin penasaran untuk main ke sana gitu. Jadi asik. mengajari aku untuk bersyukur. Nah, Iya nggak sih? itu wajib. Biar nggak ngerasa kurang mulu hidup Om ya. Iya, betul. Soalnya lu nafsunya banyak. Gue pengen ini, Nah, tapi nggak itu. didukung dengan kemampuan finansial. ya itu, kan ya. itu makanya lu kebanyakan maunya. Kebanyakan Sukanya lu ang atau nggak ang? Abang Ngada-ngada. ngadi-ngadi gitu. Ngadi-ngadi. Terima kasih banyak ya Om Ari Thank ya. you. Terima kasih banyak untuk kehadirannya di Beat Radio. Beat Radio. Jadi untuk Beat Listeners terima kasih, biasa kata Roni Mokoesi atensinya. Ya, terima kasih untuk atensinya semuanya yang tadi udah join, kita bacain dikit ya. Ini siapa Oke, aja nih yang siapa baru gabung? tuh? Gilang, Ade Putra, Molde Beers, ya si Tepu Oki Gramfon ya. Terima kasih untuk atensinya semua Beat Listeners. Kita akan kembali lagi minggu depan dengan narsum dan tema yang berbeda. Pasti lebih seru. Pasti lebih seru, pasti seru. Jadi sekarang gue Papa Erik Gue BK, dan ada Ari Wibowo. Ari Wibowo. See you and bye-bye. Bye-bye.